warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ehud William Rorowa, mahasiswa Unikama, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya akan menyampaikan materi review terkait dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan. Jadi di dalam topik atau tema diskusi itu ada dua. Yang pertama, beri pendapat tentang perlunya kesetaraan antara pria dan wanita menurut pernyataan John Stuart Mill. Dan kedua, diskusi mengenai maksud dari perubahan pola kewarganegaraan menurut Thomas Marshall. Baik, saya akan menyampaikan pikiran dari John Stuart Mill. Tema yang kedua, diskusi mengenai maksud dari perubahan pola kewarganegaraan menurut Thomas Marshall. Baik, saya akan memulai dengan pikiran John Stuart Mill, yaitu John Stuart Mill adalah seorang filsuf Inggris, filsuf Inggris yang lahir pada tanggal 25 Juli 1865. Beliau adalah seorang legislatif di Inggris pada waktu itu. Jadi landasan pikiran John Stuart Mill adalah sejarah perempuan, seluruh perempuan dan bagian besar laki-laki hanyalah budak. Dia menambah argumen yang menentang pandangannya dengan alasan bahwa hubungan antara jenis kelamin dapat dijelaskan sebagai subordinasi. Subordinasi hukum satu jenis kelamin ke jenis kelamin lain. Itu sendiri adalah salah dan merupakan salah satu hambatan untuk kemajuan manusia, dan hal itu juga seharusnya diganti oleh prinsip kesetaraan mutlak menurut John. Dengan pandangan ini dianggap sebagai salah satu laki-laki pertama yang mendukung kesetaraan gender. Dalam buku The Subjection of Women tahun 1861 sampai di publik itu dipublikasikan dalam bentuk buku itu tahun 1869, adalah salah satu karya pertama yang ditulis tentang subjek ini oleh seorang penulis pria dalam The Subjection of Women. Mill mencoba membuat kasus untuk kesetaraan yang mutlak, sehingga dalam proposalnya tentang sistem pendidikan universal yang dibiayai oleh negara, oleh negara, Mill menunjukkan manfaat bagi banyak kelompok, banyak kelompok yang terpinggir, terutama bagi kaum perempuan. Jadi pendidikan universal memiliki potensi untuk menciptakan kemampuan baru dan jenis aktivitas baru yang dapat dimanfaatkan oleh generasi saat ini dan keturunannya. Jadi jalan seperti itu yang memungkinkan perempuan untuk mendapatkan kemandirian industri dan sosial yang akan menunjukkan mereka beraktivitas dan setara berkaitan dengan agensi dan kewarganegaraan mereka seperti halnya laki-laki. Kemudian ada tiga dibaginya. Tiga adalah konstruksi masyarakat dan gender, kemudian pendidikan dan pernikahan. Itu menurut John Mill. Dia berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan adalah salah satu dari sedikit peniagaan yang tersisa dari zaman kuno seperangkat prasangka yang sangat menghambat kemajuan umat manusia. Jadi kalau kata dari John Mill terkait dengan redaksi kalimat dari zaman kuno, itu kita lihat dari zaman yang katakanlah di mana dominasi
sistem monarki absolut itu terjadi, di situ ada terjadi transformasi perbudakan pada waktu itu, sehingga di dalam sistem monarki absolut itu ada pembagian kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kelas bawah adalah masyarakat yang diperbudak. Nah, katakanlah seperti perempuan ini dulu tidak diberikan kebebasan, bahkan dalam proses penyelesaian masalah, bahkan tradisi adat pun perempuan tidak diperbolehkan untuk hadir di dalam pertemuan tersebut. Jadi pekerjaan perempuan itu zaman dulu tuh hanya memberikan pelayanan dalam artian bahwa hanya ketika dalam prosesi acara tersebut dia hanya membawa minuman dan sebagainya datang untuk melayani para tamu-tamu pada waktu itu. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa konsepsi tentang kalau bicara soal perempuan otomatis bicara soal konsep monarki juga pada waktu itu, yang dimana dominasi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemikiran pada waktu itu konsep ini lahir pada kalau menurut konsepsi agama adalah laki-laki dan perempuan tuh yang pertama adalah laki-laki, karena laki-laki diciptakan oleh Tuhan, adalah laki-laki di luar diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kemudian lahirnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, yang artinya budaya konsep patriarki itu sudah teruntuk baik, terstruktur, sehingga kaum laki-laki menganggap bahwa patriarki lah yang ada di luar sebelum perempuan, sehingga budaya patriarki itu dipakai untuk disalah tafsirkan untuk bagaimana memanfaatkan perempuan itu dalam segala hal. Salah satunya disuruh dalam hal berumah tangga, disuruh masak dan sebagainya, itu bagian dari budaya patriarki yang menindas. Nah, di situ pergerakan, sehingga lahirnya pergerakan perempuan pertama kali, ya, pergerakan perempuan pertama kali yang namanya gerakan feminisme awal pada waktu itu merupakan gerakan sebagai usaha untuk menghadapi patriarki antara tahun 1550 sampai 1700. Nah, di Inggris, jadi fokus perjuangan feminisme adalah melawan pandangan patriarki mengenai posisi subordinat perempuan, karena dianggap sebagai makhluk yang lemah, jadi lebih emosional dan tidak rasional. Pemikiran ini digunakan berkembangnya di abad pencerahan di Inggris yang mempengaruhi pemikiran mengenai perempuan sebagai dari masyarakat yang turut berperan bagi perkembangan masyarakat. Nah, sehingga perjuangan feminisme itu juga dibagi menjadi ada 3 bagian. Yang pertama, perjuangan feminisme awal melalui 3 cara. Yang pertama, melalui usaha untuk merevisi esensial subordinasi, kemudian perempuan dalam ajaran gereja. Yang kedua adalah dengan menentang berbagai buku panduan bersikap yang cenderung mengekang perempuan pada zaman tersebut. Nah, kemudian yang ketiga dengan membangun solidaritas ini, ya, membangun kepercayaan dan didukung finansial di kalangan penulis perempuan. Jadi pendidikan intelektual yang diberikan kepada anak-anak perempuan dalam keluarga-keluarga yang dipengaruhi oleh pencerahan pada gilirannya menerbitkan inspirasi mengenai pentingnya pendidikan perempuan menjadi dasar bagi pergerakan yang lebih politis. Dalam feminisme itu gelombang pertama itu ditulis oleh Roach tahun 2009. Jadi
Tidak hanya sebatas itu, dalam konteks Indonesia pun Soekarno memperjuangkan kaum perempuan itu, karena dulu itu ketika zaman imperialis, kolonialisme itu perempuan dipekerjakan di pabrik-pabrik. Jadi seakan-akan kesetaraan gender itu perempuan juga bisa bekerja keras seperti laki-laki, bisa mengangkat barang yang berat seperti laki-laki. Nah, itulah dasar sehingga Soekarno memperjuangkan perempuan itu dalam buku yang ditulis oleh Soekarno, yaitu buku Sarinah. Menurut Soekarno bahwa laki-laki dan perempuan itu ibarat seperti seekor burung, yang artinya bahwa ketika satu sayap dari burung itu tidak bekerja efektif, maka burung itu tidak akan bisa terbang tanpa sayap yang satu. Jadi pikiran-pikiran di zaman kuno itu, sehingga pada tahun 1789 sampai 1799 terjadi revolusi yang dimaknai sebagai revolusi Prancis. Jadi revolusi itu dimaknai juga sebagai revolusi kaum bourgeoisie, yang dimana dengan dalil untuk bagaimana menghapus sistem-sistem kelas yang sudah dijadikan budaya pada waktu itu. Berkaitan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan, kalau kita lihat di situasi dan kondisi hari ini sangat tidak relevan, yang artinya bahwa konsep-konsep itu dipengaruhi oleh kehidupan sosial. Jadi nilai satu konsep kebangsaan atau negara itu dipengaruhi oleh kondisi sosial. Jadi boleh dikatakan dipengaruhi secara kondisi objektif yang terjadi, kondisi dan situasi. Kalau berbicara soal perempuan, itu tentu saja pastinya akan merujuk pada seakan-akan budaya atau pergerakan perempuan feminis atau pergerakan feminis itu akan menjadi satu ancaman bagi budaya patriarki. Karena bagaimanapun budaya patriarki itu sudah ada sejak dahulu kala, zaman kuno sampai hari ini, dijadikan sebagai satu kebudayaan yang menjadi fundamental, dan itu ada pada setiap laki-laki. Makanya tadi saya sampaikan bahwa di Indonesia agak beda dengan konsep-konsep di Eropa dan sebagainya itu. Kalau konsep-konsep di Eropa kan masih relevan, bahkan masih ada peluang untuk bergerak bukan hanya di satu sisi, tapi di berbagai aspek kehidupan itu. Tapi kalau di Indonesia kan tidak. Sehingga kenapa tidak? Karena banyak terjadi ketimpangan tentang konsepsi bagaimana laki-laki dan perempuan itu sama. Salah satunya ada kekerasan seksual di mana-mana, di tingkat universitas, sekolah, dan sampai ke lingkup masyarakat. Jadi kekerasan seksual, kemudian ada juga kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Nah, ini menjadi perhatian sehingga bagaimana kita bisa mendesain satu konsep yang relevan bagi generasi ke depan untuk bagaimana bisa menyamakan hak atau menyamakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dalam proses dinamika kehidupan itu bisa berjalan, bisa direalisasi dengan baik dan bisa berjalan dengan baik pula. Karena selagi ketimpangan itu masih terjadi, maka ketimpangan tersebut kita tidak bisa menafsirkan bahwa hal tersebut atau problem tersebut akan terselesaikan dengan baik. Karena hari ini banyak ketimpangan itu ketika dibawa melalui prosedur hukum tidak terrealisasi pun dengan baik. Jadi bicara soal perempuan ini, kasus-kasus perempuan ini di mana ini pun itu tidak tersampaikan aspirasi itu, sehingga ini butuh pemikiran yang baik, kemudian konsep yang matang, sehingga kedepannya problematika tersebut bisa terrealisasi dengan baik, dengan harapan kedepannya generasi-generasi yang baik diberikan pemahaman
edukasi dedikasi yang baik supaya kedepannya menjadi generasi-generasi yang handal dan mampu memperjuangkan hal-hal tersebut, terutama di bidang kesetaraan dalam kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu. Jadi mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya. Kemudian tema yang kedua yaitu maksud dari perubahan pola kewarganegaraan. Jadi perubahan pola kewarganegaraan itu menurut saya sendiri bahwa itu merupakan satu proses perubahan masyarakat pada dasar, merupakan perubahan pola pikir dalam pola pikir kehidupan dari seluruh norma-norma sosial yang baru secara seimbang, adanya progres atau kemajuan dan berkesinambungan. Jadi pola-pola kehidupan masyarakat lama yang dianggap sudah usang dan tidak dianggap sudah usang dan tidak relevan dan diganti dengan pola-pola kehidupan baru yang tidak lingkungan manusia, itu merupakan proses kompetitif untuk membandingkan kemampuan seseorang dengan orang lain, sangat ditentukan oleh daya dorong mengatasi inovasi. Jadi dalam hal di organisasi yang sangat menyedihkan adalah kebiasaan masyarakat biasanya sangat sedikit dalam bekerja pada lingkungan yang baru sebagai suatu rangsangan untuk melakukan perubahan. Jadi berdasarkan ulasan para tokoh tersebut, maka sebuah perubahan yang bersifat komprehensif membutuhkan rangsangan yang memotivasi objek sasaran perubahan tersebut. Jadi sehingga sejauh manakah rangsangan itu dapat membawa dampak baik secara positif maupun negatif. Hal ini dimaklumi otomatis rangsangan itu akan cepat diterima apabila membawa keuntungan bagi penerima perubahan itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang menjadi faktor adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain, kontak langsung maupun tidak langsung telah mendorong terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan seperti contohnya pengaruh adanya masyarakat asing di daerah-daerah tertentu yang mempengaruhi dimensi masyarakat tersebut, pola pikir, gaya berbicara dan sebagainya itu. Dan bahkan bukan hanya bicara pola pikir dan cara berbicaranya, tapi dari segi budaya juga dipengaruhi oleh hal tersebut. Nah, banyak contoh sebenarnya, yang salah satunya adalah TikTok. Nah, ini merupakan budaya Eropa yang dipraktekkan secara langsung oleh suatu bangsa atau suatu masyarakat atau suatu kewarganegaraan tersebut. Jadi banyak contoh, bukan hanya dalam segi budaya-budaya TikTok dan sebagainya, tapi banyak dari cara berpakaian orang luar juga menunjukkan hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan untuk adanya perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Ini mempengaruhi sehingga secara luas itu nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai suatu kewarganegaraan bisa hilang, mulai dari nilai religiusnya, nilai kekeluargaan, nilai kerakyatan, kemudian nilai keselarasan itu mulai hilang. Jadi mulai dari nilai religius yang artinya bahwa toleransi antara umat beragama itu menjadi pudar, sehingga yang ada dalam konstruksi berpikirnya adalah lebih fanatik gitu, lebih fanatik. Sedangkan dalam kekeluargaan dia akan berpengaruh dalam karakter yang awalnya mungkin
sopan, santunnya itu ketika dipengaruhi oleh budaya tersebut, maka nilai-nilai itu akan hilang. Kemudian ada nilai keselarasan. Jadi beradaptasi dengan orang lain itu mulai berkurang juga. Antara yang masyarakat yang satu dengan yang lain itu mulai berkurang karena pengaruh budaya-budaya asing tadi. Kemudian nilai-nilai kerakyatan ini ya, memiliki sifat dan komitmen untuk berpihak kepada kepentingan rakyat. Nah, ini yang sering terjadi ketika para pejabat yang mempunyai kepentingan atau punya kewenangan memangku satu kebijakan itu tidak pro dengan masyarakat, karena ini faktornya juga faktoral itu. Nah, kemudian yang terakhir itu kesimpulan yang pertama itu perubahan sosial membawa dampak pada perubahan sosial yang hidup di masyarakat. Demikian pula perubahan sosial akan sosial kontribusi yang cukup signifikan dalam perubahan sosial. Kemudian yang kedua, hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, sosialisasi terhadap nilai-nilai kebangsaan terus digalakan kepada generasi milenial yang notabene sekarang ini terjadi melalui penggunaan teknologi informasi disesuaikan dengan perkembangan zaman agar mereka tertanam nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku tindak pidana yang mengarah kepada pelunturan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.